Halo nih mas bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. By the way, Mang Udok mau bahas laptop Asus lagi nih. Cuma kali ini bisa lebih spesial. Ada VivoBook S15 OLED Bape Edition. Desainnya lebih unik dan pasti bisa bikin pede. Pertanyaannya, apa laptop ini cocok buat rekomendasi? Penasaran? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdakrus. Oke bro, hal yang paling unik di laptop ini pastinya desain yang cukup mencolok. Ini punya cover kamuflase Bape, kepanjangan dari A Bathing Ape yang khas. Itu juga meluas ke aksesori laptop, termasuk tas, terus ada mouse, terus ada figurin baby Milo. Jadi jelas, laptop ini bawa tren sendiri yang bisa bikin perangkat terasa lebih istimewa. Tapi apa mouse-nya beneran sepaket enggak sih? Tentu aja, dan itu juga udah termasuk carry bag. Meskipun kalian perlu mastiin juga ke Asus langsung saat berencana pengen beli. Kalau varian warna, laptop ini ada dua pilihan, antara Green Camo Bundle with Midnight Black sama Blue Camo Bundle with Cool Silver. By the way, berat laptop ini sekitar 1,6 kilo, sama ketebalannya itu sekitar 1,79 cm. Nggak tipis banget sih, tapi masih oke lah buat dukung mobilitas. Urusan ketahanan juga bisa the best. Udah bersertifikat military grade loh. VivoBook S15 OLED Bape Edition ini bisa cocok buat banyak kalangan. Entah pelajar, mahasiswa, buat konten kreator juga bisa banget. Cuma kalau gamer sih pasti agak terbatas. Mengapa begitu? Nanti Mang Udok ungkap alasannya, yes. Kalau harga nih, cek di webnya itu nilainya mulai dari 17,2 jutaan. Itu pun kalau kalian ngambil varian spek Core i5H series generasi ke-13. Kalau varian tertinggi, harganya itu sekitar 20 jutaan. CPU-nya udah pakai Core i9 13900H yang powerful. Nah, bicara spek, bawaannya sih pasti udah terhitung mumpuni. Apalagi kalau kalian ngambil seri Core i9 13900H. Udah 14 core loh, termasuk 6 P-core sama 8 E-core. Clock speednya up to 5,4 GHz dan punya L3KC 24 MB. CPU ini jadi salah satu yang terbaik buat laptop. Performa kenceng, buat kerjaan multitasking juga bisa banget. Cuma sekali lagi, kalau grafis masih integrated. Ini pakai Intel Iris Xe grafik yang mungkin masih terbatas performanya. Lebih cocoknya buat pemakaian kayak main game yang ringan-ringan aja. Tapi buat editing grafis sih masih mungkin. Apalagi kalau RAM system fiturnya udah dual channel. Bicara RAM nih, defaultnya udah 16GB DDR5 dan ngedukung dual channel. Cuma kecepatan sama ruang upgrade nggak dijelasin lebih detail. Tapi kapasitas segitu sih udah cukup banget buat kebutuhan modern hari ini. Kalau penyimpanan, ini udah ngedukung SSD Gen 4 yang kenceng. Kinerja sistem pasti nggak lelet bro. Loading Windows sama aplikasi, wish gitulah. Asus sendiri nawarin varian kapasitas 512GB sama 1TB. By the way, OS bawaan itu udah pakai Windows 11 Home Edition. Sama Office-nya itu udah termasuk Office Student 2021. Udah paket lengkap lah, jadi nggak usah khawatir lagi buat urusan ini. Buat urusan layar, laptop ini juga the best. Layarnya udah OLED. Ukurannya cukup besar, nyampe 15,6 inci. Resolusi juga up to 2,8K dan ngedukung refresh rate nyampe 120Hz. Layar OLED pasti banyak benefit. Kayak warna lebih cerah, terus hitamnya lebih pekat, dan kontras yang tajam. Peak brightness-nya itu nyampe 600 nit, dan ngedukung color gamut DCI P3 nyampe 100%. Terus udah Pantone Validate juga. Cocok banget lah buat pembuatan konten yang butuh akurasi tinggi. Body rasio layar bawaan nyampe 86% dengan desain yang disebut 3-side nano edge. Nggak tipis banget sih, tapi layarnya udah bersertifikat Tough Rainland.
Bisa ngurangi paparan sinar biru yang berbahaya nyampe 70%. Jadi berlama-lama depan laptop masih nyaman. Meskipun nggak disaranin juga sih bro. Webcamnya ada, resolusinya nyampe Full HD. Terus udah dilengkapi juga sama webcam shield. Itu bakal ngebantu privasi personal user. Kalau port I/O jumlahnya mungkin agak terbatas, nggak banyak banget lah. Tapi fiturnya udah mumpuni. Port unggulan di laptop ini udah termasuk port Thunderbolt 4 yang ngedukung power delivery atau display nyampe 4K. Terus ada USB-A 3.2 Gen 1 sama USB-A 2.0. Sisa portnya ada port HDMI 1.4, terus jack audio combo sama port daya. Kalau networking, laptop ini sepenuhnya nirkabel pakai Wi-Fi 6 yang ngedukung Asus Smart Wi-Fi plus Bluetooth 5.3. Jadi udah modern banget lah bro, dan kenceng pastinya. Nah kalau keyboard nih, fiturnya udah bawa lampu backlight yang bakal ngebantu saat dipakai di area minim cahaya. Ukuran touchnya cukup besar, terus ada warning strip di tombol enter yang cukup bergaya. Key travelnya itu 1,35 mm dan didukung desain Ergo Sense. Jadi ngetik berlama-lama tetap nyaman, terus sirkulasi udaranya juga oke. Kalau touchpad, ukurannya cukup luas. Terus desain bape di touchpad juga berasa banget. Kalau baterai, laptop ini dilengkapi baterai 75 Wh yang diklaim bisa bertahan lebih dari 9 jam buat pekerjaan biasa. Malah bisa lebih dari 12 jam dalam pengujian loop video. Fitur baterainya udah dukung fast charging. Cuma butuh waktu sekitar 49 menit aja buat nyampe 50%. Nah kalau pendinginan, sistemnya sih cukup oke. Klaimnya bisa jaga suhu CPU di bawah 72 derajat Celcius selama melakukan tugas-tugas berat. Cuma sekali lagi, kinerja nyata bisa beda sih. Nantilah Mang Udok ungkap lebih detail tentang hal ini. Next ya. By the way, mereka yang beli laptop ini juga sebenarnya bisa dapat benefit ekstra dari software eksklusif bawaan. Contoh ada My Asus buat kontrol sistem dalam satu komando. Itu bisa monitoring perangkat, termasuk juga bawa software utilitas lain yang bermanfaat buat user tanpa harus nyari software lain. Nah, gimana menurut kalian? Harga mungkin cukup tinggi, meskipun mahal enggaknya sih relatif. Tapi laptop ini sekali lagi punya desain yang unik, layar terbaik, sama spek juga powerful. Terus kalian juga udah dapat bonus tambahan yang pasti bisa bikin pede kalau dibawa keluar. Jadi itu dia sekilas preview tentang Asus VivoBook S15 OLED Bape Edition. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya.